Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Wina Yunita SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 015 Sungai Beringin, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Tugas tentang koneksi antar materi, modul 1.1 dan 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dalam model refleksi 4P. Pertama, peristiwa, kedua, perasaan, ketiga, pembelajaran, keempat, penerapan. Peristiwa. Momen penting yang mencerahkan bagi saya adalah mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman pendidikan dan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah fasilitator yang menuntun, mengarahkan, dan mengantarkan murid pada cita dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, dan pendidikan itu berhamba pada murid. Menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Momen yang paling menantang bagi saya adalah melakukan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak di sekolah. Koneksi antar modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, yaitu pendidikan harus berorientasi pada murid untuk tumbuh dan kembangnya sesuai dengan minat dan bakat, serta sesuai dengan tuntutan zaman dan kodrat alam, atau berpihak pada murid. Modul 1.2, peran dan nilai guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seseorang yang sedang berada di gurun pasir yang gersang, yang sedang dahaga mencari setetes air dan mencoba mencari oase atau ilmu. Yang saya merasa sangat bersyukur dan bahagia sekali bisa menempuh pendidikan calon guru penggerak ini yang banyak memberikan saya pengalaman dan kesempatan berharga untuk memenuhi dahaga saya yang haus akan ilmu, yang masih minim dalam pengalaman, sehingga saya harus banyak belajar membenahi diri, dan saya merasa tersentuh untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapat dari setiap materi dan termotivasi mempraktekannya dan berbagi kepada rekan sejawat. Kemudian refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah guru banyak menuntut daripada menuntun. Saya selalu mengedepankan penilaian yang kognitif karena adanya target capaian kriteria ketuntasan minimal yang harus saya capai. Saya selalu menjadikan murid sebagai objek tanpa menyadari saya memonopoli semua kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Dan saya jarang melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran di kelas apa yang sudah saya kerjakan, dan saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa saya mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berhamba pada murid, berpihak pada murid, dengan berinovasi sehingga pembelajaran itu menyenangkan sesuai minat, bakat, dan kodrat alam dan zaman. Kemudian menjalin kolaborasi dan menjadi coach bagi rekan sejawat dan membentuk komunitas praktisi. Mewujudkan kepemimpinan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terakhir, menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Refleksi yang keempat adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang. Yang pertama, menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak pada murid, yaitu sebagai fasilitator yang menuntun, mengarahkan, dan mengantarkan murid pada cita dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Kemudian lebih inovatif, agar mampu menciptakan hal-hal baru dan terus berkarya untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan.
Kemudian bersikap reflektif dengan berpikir terbuka dan bertanya pada diri apa kelebihan dan kekurangan dari setiap apa yang saya lakukan, baik sebuah keberhasilan maupun kegagalan, dan terus merefleksi diri. Kemudian bersikap mandiri dengan berinisiatif untuk bergerak dan menggerakkan serta memotivasi diri terus mencari perubahan-perubahan ke arah lebih baik dengan mengikuti berbagai kegiatan yang meningkatkan kompetensi diri. Kemudian yang terakhir kolaboratif dengan bekerja sama dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi mengikuti kegiatan organisasi kepemimpinan. Demikian, terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.